Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau membuat ulen ketan ya. Ini beras ketannya sebanyak 500 gram, kemudian akan saya cuci bersih terlebih dahulu. Nah, sekarang beras ketannya sudah saya cuci bersih, seperti ini hasilnya. Kemudian akan saya diamkan dulu selama 10 menit ya. Kemudian di sini ada kelapa yang sudah saya parut dari 1 butir kelapa ukuran sedang, kelapa yang setengah tua ya teman-teman. Kemudian ada garam dan juga ada daun pisang. Kemudian saya di sini sudah memanaskan air, lalu masukkan beras ketan yang sudah saya cuci bersih dan sudah didiamkan selama 10 menit. Aduk-aduk agar airnya menyusut ya. Kemudian tambahkan garam. Aduk-aduk agar garamnya larut dan meresap ke beras ketannya ya. Kemudian tambahkan parutan kelapanya. Aduk-aduk lagi agar kelapa parut dan beras ketannya menjadi satu ya, atau menyatu. Setelah merata dan airnya pun sudah menyusut ya, kemudian akan saya matikan api kompornya. Kemudian akan saya diamkan kembali agar tepung ketannya, kalau kata istilah Sundanya, ngabata gitu ya. Nah, sekarang akan saya diamkan dulu sampai dingin ya, atau sampai uap panasnya berkurang. Nah, sekarang beras ketannya sudah ngabata atau mengumpal seperti ini ya. Kemudian akan saya tuang ke wadah yang sudah sediakan. Ini kain puring ya, untuk mengukus nasi ataupun beras ketan jikalau mau membuat ulen ya. Kemudian pegang ujung dengan ujungnya, hasilnya seperti ini. Kemudian sekarang siap untuk dikukus. Lalu saya di sini sudah menyiapkan kukusan. Kemudian akan saya buka tutupnya. Dan airnya pun sudah mendidih. Kemudian masukkan beras ketan yang sudah tadi saya kuntal dengan puring nasi seperti ini ya. Kan kalau tidak pakai puring, karena pancinya bolong-bolong seperti ini, nah ada bolong-bolongnya, nanti si berasnya bisa berjatuhan ke bawah. Jadi saya menggunakan puring nasi. Kemudian sekarang akan saya kukus hingga matang ya beras ketannya. Kemudian akan saya tutup kembali. Kukus beras ketan hingga matang. Kemudian sekarang akan saya cek
apakah beras ketannya sudah matang, sudah menjadi nasi ketan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata sudah matang ya teman-teman. Tandanya sudah matang tuh tidak lengket di centongnya. Kemudian sekarang akan saya matikan api kompornya. Lalu akan saya tuang atau saya angkat ke wadah yang sudah saya sediakan. Hasilnya seperti ini ya. Kemudian sekarang akan saya haluskan dengan ulekan atau dengan mutu yang sudah terbalut dengan plastik ya, atau kalian bisa menggunakan botol ataupun apa saja yang bisa menghaluskan nasi ketannya. Kalau zaman dulu menggunakan luntang ya teman-teman, karena sekarang luntangnya sudah langka ya, jadinya seperti ini, bisa dengan ulekan ataupun botol ya. Ulek hingga halus ya. Nah, proses menghaluskannya sudah selesai, hasilnya seperti ini. Kemudian sekarang akan saya remas-remas kembali menggunakan tangan yang sudah terbalut plastik ya. Agar hasilnya lebih padat ya. Kemudian akan saya sisihkan terlebih dahulu. Lalu saya di sini siapkan 1 lembar daun pisang. Kemudian lumuri dengan minyak yang bersih ya, agar nantinya tidak lengket ke daun. Lalu ambil beras ketan atau nasi ketan yang sudah ditumbuk atau dihaluskan. Secukupnya aja ya. Kemudian akan saya bentuk dengan cara digolong-golong seperti ini ya. Kemudian akan saya lepas sarung tangannya ya. Kemudian gulungkan bahan yang sudah digolong-golong tadi. Nah, kita gulungkan seperti ini. Kemudian ujungnya lipat seperti ini ya. Nah, hasilnya seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai selesai.
Nah, sekarang proses menggulung-gulung ulennya sudah selesai. Kemudian yang ini tidak akan saya bungkus ya teman-teman. Nah, sekarang proses pembungkusan ulennya sudah selesai dan hasilnya seperti ini. Kemudian yang saya bungkus seperti ini bisa kalian simpan di dalam freezer, kuat hingga berapa minggu ya, minimal 1 minggu di dalam freezer. Kemudian yang tidak saya bungkus ini akan saya goreng ya. Kemudian saya di sini sudah memanaskan minyak. Sebelum digoreng, ulennya lumuri dulu dengan tepung beras ya, agar tidak menempel satu dengan yang lainnya. Setelah dilumuri, goreng ke minyak yang sudah panas. Goreng dengan api sedang ya. Jangan lupa dibalik agar tidak gosong. Ulen ini bisa digoreng dan juga dibakar ya teman-teman, sesuaikan dengan seleranya masing-masing. Dibalik-balik agar matangnya merata ya teman-teman. Setelah bunyinya seperti ini, tandanya ulen sudah matang ya. Tuh. Kemudian mau saya angkat dan saya tiriskan. Kemudian mau saya matikan api kompornya ya. Nah, sekarang goreng ulennya siap disajikan. Nah, ini dia teman-teman, goreng ulen ketannya sudah siap disajikan. Rasanya yang gurih, garing di luar, lembut di dalam, pokoknya mah enak banget, cocok banget dimakan dengan rendang sapi ya. Terima kasih yang sudah nonton video saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, dan juga subscribe-nya, dan juga share dan tombol loncengnya agar kalian semua tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Yang belum subscribe, saya tunggu ya. Untuk resep lebih detail ada di kolom deskripsi. Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.